Saya Tasya Halida untuk pengajar muda angkatan 13. Saya memiliki sebuah pengalaman di masa kecil yang masih terekam dengan jelas sampai sekarang. Ceritanya adalah ketika saya berusia 6 atau 7 tahun, sedang duduk di kelas 1 atau kelas 2 SD, saya pergi ke sebuah tempat bersama ayah dan bunda saya yang waktu itu mengendarai sebuah mobil. Lalu mobil kami berhenti di sebuah perempatan lampu merah. Dan ketika itu saya melihat seorang anak kecil seumuran saya berada di sisi kanan mobil kami, lalu mengetuk jendela dan bernyanyi. Pada saat itu saya bertanya mengapa dia bernyanyi. Oh, ternyata dia mengamen. Saya bingung kenapa ada teman saya yang siang hari berada di jalanan bernyanyi dan meminta uang, kenapa dia tidak berada di mobilnya seperti saya pada saat itu. Lalu saya menyandarkan pandangan saya ke sisi kanan saya dan saya mendapati terdapat beberapa anak seumuran saya juga yang tinggal di bawah kolong jembatan. Lalu saya kembali bertanya, kenapa mereka tinggalnya di jalanan, kenapa tidak di rumah seperti saya atau seperti pada orang-orang pada umumnya. Saya sampai sekarang tidak mengerti kenapa pertanyaan itu dan kenapa pengalaman itu masih sangat terekam dengan jelas di otak saya. Saat ini saya adalah seorang pengajar di sebuah tempat belajar multinasional yang berfokus di perkembangan otak anak usia 3-7 tahun. Dengan pengalaman setahun mengajar terakhir ini, saya merasa begitu hidup. Karena hal yang paling mengejutkan buat saya ketika mengajar adalah ketika saya menyadari bahwa tadinya saya berpikir saya membantu mereka, membantu anak-anak itu dalam perkembangan mereka. Tapi ternyata justru mereka yang banyak membantu perkembangan saya. Yang paling sangat terasa dari perkembangan personal itu adalah saya merasa saya terlatih kesabarannya, terus juga terlatih ketulusannya dalam memahami anak-anak itu, memahami orang lain yang sebelumnya tidak saya kenal. Dan juga saya merasa berlatih kreativitas juga dalam proses mengajar, karena mereka adalah anak-anak yang sangat dini, usia 3-7 tahun, dibutuhkan ide-ide kreatif yang spontanius muncul pada saat mengajar, karena tidak semua konsep dapat dimengerti dengan baik dan secara langsung oleh mereka. Jadi pengalaman atau pembelajaran itu yang tidak bisa saya dapat dimanapun, saya merasa bisa saya dapatkan di kegiatan saya saat ini, yaitu mengajar. Dan saya merasa seperti ketagihan dan tidak bisa berhenti untuk mengajar dan terus memperbaiki diri, karena ketika saya memperbaiki diri otomatis saya bisa juga membantu mereka agar lebih mengerti dan lebih nyaman dalam belajar. Jadi seperti simbiosis mutualisme yang sangat membuat nyaman dan menguntungkan. Mengapa Indonesia mengajar? Karena saya merasa Indonesia mengajar itu merangkum 3 hal yang saya senangi. Yang pertama, pendidikan dan anak-anak. Yang kedua, alam Indonesia. Dan yang ketiga, manusia. Saya ingin sekali melihat Indonesia dari sisi lain yang belum pernah saya ketahui sebelumnya. Dan saya juga merasa akan bisa menjadi lebih baik lagi ketika saya benar-benar ditempa di luar dari keseharian saya, di luar dari wilayah saya, dan benar-benar di luar dari comfort zone saya. Saya terpanggil untuk menjadi seorang pengajar muda karena saya ingin